Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang materinya yaitu persamaan kuadrat. Gitu. Persamaan kuadrat ini ada pengertiannya adalah persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0. Dengan ini sebagai pangkat tertinggi. Seperti itu. Dengan A sebagai A dan B itu sebagai koefisien, X sebagai variabel, dan C sebagai konstan. Jadi demikian, bahwa bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx plus c. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Seperti itu. Dengan a adalah koefisien, a dan b adalah koefisien, sedangkan x adalah variabel, kemudian c sebagai konstan. Nah, untuk contoh persamaan kuadrat, misalnya 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 0. Ini adalah contoh persamaan kuadrat. Misalnya lagi x kuadrat ditambah 2x plus min 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh persamaan kuadrat yang lain. Seperti itu. Tapi bila menemukan persamaan yang seperti ini, x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 7 sama dengan 0. Ini bukan persamaan kuadrat. Karena pangkat tertingginya adalah 3. Kalau pangkat tertingginya 3 atau lebih disebut polinomial. Tapi jika 3x plus 1 misalnya, ini kan pangkat tertingginya adalah 1 ya, meskipun tidak ditulis. Ini disebut disebut persamaan linier. Ya. Diulangi lagi, kalau pangkatnya 1 adalah linier, kalau pangkatnya 2 adalah fungsi kuadrat, tapi kalau pangkatnya lebih dari 2, misalnya 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, disebut dengan polinomial. Selanjutnya kita masuk ke dalam cara penyelesaian persamaan kuadrat. Sebenarnya ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama memfaktorkan, yang kedua memakai rumus kuadrat atau rumus ABC, biasa juga disebut rumus Al-Khwarizmi, atau yang ketiga menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, begitu. Dan akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah memfaktorkan. Seperti itu. Contohnya seperti ini, misalnya x kuadrat
plus 2x min 3 sama dengan 0 gitu. Kita akan memfaktorkan seperti ini. Gitu. Yang pertama kita lakukan, kita mencari perkalian dari min 3 ini gitu ya. Faktor dari min 3 ini. Kalau misalnya kita cari adalah 3 dengan min 1 yang perkaliannya akan menghasilkan min 3, atau min 3 dan 1 yang menghasilkan min 3 gitu. Nah, sekarang kita jumlahkan kedua angka ini yang menghasilkan plus 2 gitu. Kalau misalnya ini coba min 3 dan 1 hasilnya adalah min 2, berarti bukan. Sedangkan ini 3 plus min 1 adalah 2, berarti faktornya adalah ini, yaitu plus 3 dan negatif 1. Seperti itu. Kemudian x plus 3 sama dengan 0, kemudian x sama dengan, pindah ruaskan sebelah sini menjadi min 3 dan atau x min 1 sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Begitu. Sebenarnya x yang min 3 dan 1 ini adalah faktor dari persamaan kuadrat yang ini. Karena kalau misalnya kita substitusikan ini, kedua angka ini salah satu misalnya seperti ini. X min 3, X sama dengan min 3 ya. Kita substitusikan seperti ini. Min 3 kuadrat plus 2 dikali min 3 dikurang 3 sama dengan 0. X kuadrat 9 ditambah 2 kali min 3 yaitu min 6, min 3 sama dengan 0. 9 dikurang 6 dikurang 3 sama dengan 0. 9 dikurang 6, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Sama halnya seperti satu ini, kalau disubstitusikan seperti ini, di persamaan ini, maka hasilnya adalah 0. Nah, itu yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu ini, kedua ini, gitu. Min 3 atau 1. Itulah yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Seperti itu. Contohnya lagi. Misalnya contoh lagi, misalnya untuk soal nomor 2 ya. Misalnya x kuadrat ditambah x min 2 sama dengan 0. Misalnya seperti itu. Nah, kita cari faktor perkalian dari negatif 2. Yang ujung seperti ini. Ini kan bisa min 2, 1 atau 2 dan negatif 1 ya perkaliannya. Min 2 sama 1, kemudian 2 kali min 1 gitu kan. Yang menghasilkan negatif 2. Nah, sekarang kita jumlahkan yang mana yang menghasilkan koefisien yang berada di depan x ini. Koefisien di depan x ini adalah plus 1 kan? Ya kan? Nah, sekarang kita jumlahkan. Negatif 2 ditambah 1 kan negatif 1, berarti bukan. Sekarang kita coba yang ini, siapa tahu yang ini.